Haleluya, shalom. Enggak semua mengatakan shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih izinkan kita boleh beribadah di tempat ini, karena di luar sana ada banyak gereja yang ditutup karena pandemi. Tapi kita bersyukur saat ini kita boleh menatap, boleh melihat saudara-saudara kita yang seiman. Haleluya, semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Kita berikan hati kita yang paling terbaik buat Tuhan. Biar Tuhan terus bentuk kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kami sudah ada di rumah-Mu ya Bapa. Kami sudah ada di pelataran-Mu ya Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, boleh kami alami, boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami selalu memperkatakan Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Di situasi apapun Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Ajaib pertolongan-Mu Tuhan, dahsyat lawatan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang mengerti Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Semua jemaat yang ada di tempat ini, Engkau boleh mempersiapkan hatimu. Engkau boleh mempersiapkan seluruh aspek kehidupanmu untuk memuji nama Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Oh
Terima kasih Bapa. Seberapa kami yang ada Tuhan, biar Engkau boleh lawat kami Tuhan, Engkau boleh jamah kami Tuhan, biar kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kita percaya kita sudah memiliki kemenangan yang besar karena Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya. Oh,
sudah memberikan kemenangan, Kau sudah memberikan kebebasan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan seperti Engkau Bapa. Kau boleh sempurnakan setiap langkah kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bencana, yes Bapa, siap dibentuk. Haleluya Tuhan. Kami hidup. Terima kasih.
Ya Tuhan, haleluya, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah hati kami bisa menjadi gembur pada pagi hari ini Tuhan. Biar dapat diberikan benih-benih yang baik, benih-benih yang subur. Biarlah menjadi talenta dan juga menjadi semangat kami, bahkan menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baru lagi Tuhan. Pada saat hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hati-Mu di balik kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah kami semua jemaat dan hamba-Mu pun diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah. Kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari itu pas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, mohon izin buka masker ya. Ya, pada kesempatan kali ini tema yang diberikan kepada saya adalah hati yang lapang. Ya, hati yang lapang. Ya, kita mau ambil dalam firman Tuhan, ya, mengenai firman bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 26 sampai dengan 28. Saya ayat 26, saudara 28, 27 dan 28 kita bersama-sama. Sudah ketemu atau bisa lihat di LCD juga bisa. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, ayat 28 sama-sama. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, hari ini kita mau belajar mengenai hati yang lapang. Hati yang lapang itu sama dengan berbesar hati, gitu ya. Untuk lebih jauh kita harus tahu dulu apa itu hati yang lapang. Ya, agar kita sama-sama persamaan persepsi, gitu ya, biar tidak salah. Ya, arti dari hati yang lapang, ya, hati yang lapang itu menurut KBBI adalah sabar, merasa lega, merasa senang dalam segala keadaan. Ya. Artinya dalam segala sesuatu keadaan dia tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan, sehingga perasaan tetap sabar, merasa lega dan merasa senang. Itu hati yang lapang. Ya. Tidak terpengaruh dari lingkungan, tidak terpengaruh terhadap keadaan, tidak terpengaruh dalam kekecewaan, tidak terpengaruh dalam suatu pergumulan, kesusahan, kesedihan. Dia tetap mempunyai hati yang sabar, merasa lega dan senang. Ya, itu arti dari lapang hati. Lapang hati ini identik dengan berbesar hati. Kenapa selalu hati itu harus lapang, harus besar? Hati itu harus besar, ya. Itu harus besar semua. Kenapa nggak hati yang kecil atau berkecil hati, gitu ya? Kenapa demikian? Karena kita memerlukan hati dengan wadah yang besar, ya, agar tidak dapat merasakan lagi apa itu disakiti, apa itu dikhianati dan dikecewakan. Harus besar. Saya mencari hal yang sederhana, apa yang bisa cocok untuk hal ini, dan saya menemukan seperti ini saudara. Ya, misalkan ya, seorang ibu memberikan yang namanya air tawar kepada anaknya. Air tawar itu dalam satu wadah yang kecil, yaitu gelas. Ya. Gelas ini lalu dimasukkan yang namanya gula, diaduk. Rasanya seperti apa? Menjadi manis.
Lalu di lain waktu ibunya juga memberi anak itu air tawar dengan wadah yang kecil gelas, lalu diberi garam, lalu dikocok, rasanya apa? Asin. Artinya kalau yang kecil itu kita akan terpengaruh oleh suatu lingkungan, terpengaruh suatu keadaan. Tetapi kalau yang besar, akhirnya ibu itu mengajak anaknya berjalan ke suatu sungai, ya sungai yang jernih ya, bukan sungai Cisadane ya. Sungai yang jernih ada air tawar. Lalu air tersebut dikasih gula. Lalu anak itu suruh minum tuh di sungai, rasanya apa saudara? Air itu tetap tawar. Lalu dikasih lagi yang namanya garam di sungai tersebut. Lalu disuruh minum anaknya, rasanya apa? Tetap tawar. Artinya untuk membuat hati kita menjadi lapang, itu memerlukan wadah yang besar agar kita tidak bisa lagi disakiti, tidak bisa lagi dikhianati, tidak bisa lagi dikecewakan, ya lingkungan, apalagi baru ditegur aja mewek gitu. Kadang-kadang kita ya tegur begini untuk kebaikan kita nggak suka, disuruh begini kita nggak suka. Itu hatinya hati yang kecil, hati yang tidak lapang. Makanya diperlukan hati yang besar, ya. Itu mengenai ilustrasinya, mengenai wadah. Bahwa hati yang lapang memerlukan sesuatu yang besar agar kita tidak lagi dapat disakiti, dikecewakan, dikhianati. Ya, itu buat ilustrasinya. Kita masuk dalam firman Tuhan yang tadi. Ya, demikian firman Tuhan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ya, 27, tetapi Barnabas menerima dia. Artinya gini ya ceritanya ya. Jadi Saulus ini mencoba menggabungkan diri dengan suatu keadaan yang sebenarnya sudah berubah. Ya, dia masuk dalam suatu komunitas, dalam kerasulan. Pada saat itu rasul-rasul sedang berkumpul dan jemaat pun berkumpul. Lalu Rasul Paulus mengatakan bahwa dia juga seorang murid. Kira-kira percaya nggak? Karena di benak orang-orang tersebut, bahkan rasul-rasul yang ada pada tersebut yang ada, bahwa Saulus ini adalah seorang yang kejam. Ya, kemarin kita belajar mengenai asumsi ya, mengenai asumsi, dugaan gitu ya. Begitulah juga seperti kita melihat seseorang pasti dilihat dari track record yang kita tahu. Padahal sesungguhnya kita hanya tahu di luarnya saja, tidak tahu bagian secara seutuhnya. Tetapi beruntung, ya walaupun rencana Tuhan ya, Barnabas mempercayai dia, mempercayai Saulus. Bisa dibayangkan pada saat itu apabila rasul-rasul dan jemaat tidak percaya dengan Saulus. Ini suasana tegang loh saudara pada saat itu. Sebenarnya kalau kita mendalami, tidak ada percaya bahwa Paulus itu adalah bagian dari murid. Karena dia itu pada saat perjalanannya ke Damsyik, justru dia meminta surat kuasa ya kepada tua-tua agar dapat menyakiti orang-orang percaya. Sebenarnya itu tujuan dia ke Damsyik, Saulus ya. Tapi kan gak ada yang tahu peristiwa itu pada saat itu ya. Sama seperti kita kalau melihat seseorang, pasti kita melihat track record dia yang terakhir. Pasti kita melihat dalam benak kita, misalkan Pak Seli, orang yang baik gitu ya. Oh Pak ini orang yang begini. Padahal dalam sesuatu peristiwa harus melihat secara utuh. Ya, baru bisa kita mengetahui, mengasumsikan bahwa seperti apa orang itu. Ya, saya punya ilustrasi ya, saudara bisa jawab. Apakah ini seorang pencopet atau seorang malaikat kecil yang Tuhan kirim? Gini ceritanya ya. Pada satu hari, anggaplah namanya Ani gitu ya. Ada namanya Ani nggak? Kalau nggak ada saya ganti lagi. Namanya Ani. Ani ini sedang mengamati seorang wanita muda, dan dia dari tadi celingak-celinguk melihat tasnya. Akhirnya dia berpapasan dan dia ambil itu dalam dompet, dalam tas ada dompet. Lalu dompetnya dibuka, ada duit 1 juta dan tasnya dompet tersebut dijatuhkan dan dibilang, Bu, dompetnya jatuh. Oh, diambil. Lalu si Ani pergi. Kira-kira apa yang dalam benak kita yang terjadi?
bahwa dia adalah seorang pencopet. Benar gak? Tapi kita tidak tahu seutuhnya cerita itu. Ya. Dan pada saat setelah itu si Ani ini haus. Dia mau minum. Akhirnya dia datang ke tempat jus buah. Dan jus buah itu ada seorang wanita parubaya yang berjual. Lalu dia minum es buah. Dan dia melihat si ibu ini kok seperti orang kebingungan gitu. Ya, terus tanya, Bu, ibu kenapa ini? Kok kayak orang kebingungan? Iya, Mbak, saya ini lagi bingung. Uang buat sewa ini ruangan, ya hasil tabungan saya 1 bulan hilang. Oh gitu Bu, uangnya 1 juta ya Bu? Iya benar 1 juta. Kok Anda tahu? Tadi saya mengamati Bu, ya ada seorang wanita muda, ketika ibu membuat jus dia mengambil uang ibu. Sebesar ini bukan Bu? Iya benar 1 juta ini. Aduh terima kasih ya Mbak Eni katanya. Pertanyaannya, seorang wanita ini, si Eni ini pencopet apa sesungguhnya seorang malaikat kecil yang Tuhan kirim untuk menolong wanita tua ini? Ya, saudara pikirkan sendiri aja. Siapakah dia ini? Siapakah seorang pencuri, pencopet, ataukah dia seorang malaikat kecil yang Tuhan kirim agar dapat mengembalikan uangnya? Seperti itu gambarannya. Kita harus melihat sesuatu secara menyeluruh. Dan Barnabas mempunyai karunia seperti itu. Ya. Di ayat 27, ketika para rasul dan juga jemaat pada saat itu nggak percaya sama Paulus. Saulus pada saat itu ya. Paulus ini. Tetapi Barnabas akhirnya menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Ada Tuhan untuk Yesus berbicara langsung sama Saulus, ya. Dan terjadi pertobatan kepada Saulus, ya. Bagaimana setelah itu, saudara bisa baca sendiri ya perikopnya ya di Kisah Para Rasul ya. Bagaimana akhirnya Paulus pun berani memberi pengajaran-pengajaran dalam nama Yesus di Damsyik, ya. Dan pada saat itu, pada akhirnya Saulus pun diterima, ya, karena perkataan para rasul ini itu adalah menggambarkan suatu patokan buat jemaat dan buat rasul yang lain. Apabila ada salah satu rasul tidak setuju, ya tidak setuju. Dan Barnabas ini yang tampil setuju. Dan pada akhirnya mereka pun setuju bahwa Paulus pun adalah seorang rasul. Ya. Dia jadi Paulus seorang rasul, tetapi bukan sebagai murid Tuhan langsung gitu ya, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Di ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Apa yang bisa kita lihat? Apa yang kita bisa lihat dari sikap hati? Next. Ya, next lagi yang bisa kita lihat dari sikap hati seorang Barnabas. Ya. Barnabas itu yang pertama adalah pembawa damai. Ya, Barnabas seorang pembawa damai. Ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 27 tadi, dia mendamaikan kan. Ya, Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa benar adalah Saulus itu sudah melihat suatu mujizat, perintah langsung dari Tuhan Yesus bahwa dia harus mengajar dan juga mewartakan kebenaran firman Tuhan. Barnabas sebagai pendamai sehingga suasana menjadi cair pada saat itu, dan yang lain bisa memberikan persetujuan bahwa ia adalah benar adalah seorang rasul. Ya, Barnabas tampil sebagai penegah yang bijaksana, ya. Dia memahami ketakutan jemaat dan para rasul pada saat itu, mengingat Paulus itu adalah orang yang suka memburu dan menangkapi orang-orang yang percaya. Ya kan, takut dong, jangan-jangan ini dia nih mata-mata ini datang ke sini, mau lihat kekuatan kita seperti apa. Nanti tiba-tiba dia dan pasukannya mau menyerang kita, menangkap kita. Karena boleh berpikiran begitu kan, asumsinya kan. Tapi ternyata tidak. Barnabas lah sebagai pendamai. Ya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita juga sebagai pendamai? Ya, kita masuk ke aplikasi kehidupan kita.
Apakah kita juga hidup kita sebagai pendamai bagi orang lain, atau justru kehadiran kita ini justru memperkeruh keadaan orang lain? Ya, renungkan masing-masing lah. Apakah keberadaan saya ini justru memperkeruh orang lain? Apakah keberadaan kita ini justru membawa orang lain tenang gitu ya? Dalam kehidupan sehari-hari gampang kita bisa lihat, saudara. Misalkan ya, seorang suami gitu ya, biasanya pulang jam 5, jam 6, jam 7 paling lama gitu pulang ke rumah setelah kerja. Ini suatu hari itu sampai jam 9 belum pulang, setengah 10 belum pulang. Tetangganya bilang, ngapain Pak, Bu, di depan rumah? Iya, nunggu suami saya belum pulang. Jam segini Bu, belum pulang-pulang gitu. Hati-hati Bu. Kan begitu ya. Hati-hati. Ibu baru tahu gak, di kampung sebelah tuh baru ada janda muda Bu. Hati-hati. Cantik lagi Bu. Ngomporin jatuhnya. Iya kan? Wah, jangan-jangan. Jangan-jangan benar kata si ibu ini. Pulang jam 9 belum pulang, setengah 10 belum pulang gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya, dikomporin ya. Belum lagi misalkan tiba-tiba nih si Ani, misalnya apa si Ani ya, curhat sama temannya, teman sahabatnya gitu. Itu kok sekarang ibu mertua gue baik ya sama gue ya. Kenapa ya? Jangan. Masa nggak ngeliat sih Jam? Ibu mertua kamu tuh sekarang baik, kamu tahu kenapa? Kamu kan baru jual warisan. Komporin aja tuh keberadaannya. Kamu baru jual warisan, hati-hati, itu ada maunya itu. Seperti itu kadang-kadang bukan seharusnya. Amin, harusnya kan gitu ya. Berarti ibu mertua kamu telah berubah. Apa yang tadi suami pernah ngomong, amin Bu, mungkin suami ibu mau naik pangkat karena dia diberi tanggung jawab yang lebih banyak oleh perusahaan. Begitu harusnya sebagai pendamai dalam kehidupan. Dan ini juga diberi contoh oleh Barnabas, membawa damai. Lalu next ya, yang kedua, karakter Barnabas ini ya adalah memberi dan berbagi ke orang lain. Karakter Barnabas ya, saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ya, contoh yang baik dari seorang rasul pada rasul gitu kan. Dan dilihat oleh jemaat-jemaatnya ya. Ya, kita tahu bahwa Barnabas nama aslinya adalah Yusuf ya. Dan ayat 36 pun demikian ya. Barnabas yang artinya adalah anak penghiburan. Dia menjual ladang dan hasil penjualannya diserahkan kepada rasul untuk dipakai untuk kepentingan bersama. Seperti itu keadaan jemaat mula-mula ya. Saking kebersamaannya, kesetiaannya semua, mereka yang mereka punya mereka jual. Pertanyaannya apa? Emangnya Barnabas ini orang kaya? Tidak, sudah. Saya telusuri ya mengenai Barnabas ini ya. Ya memang dia punya karunia untuk memberi. Karunia dia itu memberi ya, bukan karena dia kaya raya. Dan di sini dikatakan ya, Barnabas itu anak seorang penghibur, seorang Lewi dari Siprus. Ini ada artinya saudara. Artinya Barnabas ini adalah dari suku Lewi. Ya, dari suku Lewi. Dari suku Lewi itu artinya ya di dalam Taurat Perjanjian Lama adalah salah satu suku yang memiliki tugas untuk urusan kerohanian. Ya, suku Lewi itu ya, ditetapkan oleh Tuhan. Ya. Bahwa suku Lewi itu adalah orang-orang yang melayani hamba-hamba Tuhan di dalam bait Allah. Termasuk membersihin bait Allah, termasuk juga bermazmur, menaikkan pujian. Terus pertanyaannya, dia makan dari mana gitu kan? Dan juga Tuhan memperhatikan itu. Orang-orang Lewi mendapat warisan tanah, ya, warisan tanah, dan juga mendapat penghidupan dari pelayanannya. Dan disimpulkan bahwa orang-orang Lewi ini bukan orang-orang kaya.
Ya, dia bukan seorang pedagang. Rasul Paulus itu orang kaya, pengusaha tenda. Kalau sekarang itu bisa dibilang pengusaha properti, gitu ya. Rasul Paulus orang kaya, pedagang. Sedangkan Barnabas ini adalah dari suku Lewi, orang biasa aja, dalam arti dia itu kerjaannya ya urusan bait Allah, bersih-bersih. Ya, kalau misalkan AC rusak dia benerin gitu ya. Ini rusak dia yang hubungi gitu. Dia sebagai hamba-hamba Tuhan gitu ya, bukan orang kaya. Tetapi di sini dia firman Tuhan mengatakan ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki Rasul. Ya, itulah seorang Barnabas, kepeduliannya terhadap orang lain, dan tidak egois terhadap orang lain. Dia menyerahkan sebagian yang dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau sekarang saya lihat orang berbagi udah beda. Ya, kalau dia berbagi harta. Zaman sekarang kalau saya lihat dia berbagi apa? Berbagi gambar di medsos. Ya kan? Halo guys, makan dulu gitu ya. Foto lah cekrek gitu, makanan enak gitu ya. Berbaginya hal-hal seperti itu. Ya. Orang bisa ngitung. Gile. Minumannya aja tuh 50.000 tuh. Dia makan berempat. 50.000 untuk minum aja, secangkir kopi berarti 200.000 dia minum. Lo makanannya, paling enggak tuh 500.000. Kok tadi gua ke situ nagih utang 2,5, dia bilang nggak punya uang. Kan ngeselin nih kayak gini, orang kayak gini ya. Dengan gampangnya, halo guys, kami makan dulu gitu. Tapi ketika ditagih utang, nggak punya uang. Ya, maksud saya begini ya, boleh saja, tapi jangan menjadi batu sandungan buat orang lain, gitu ya. Seringkali hal-hal seperti itu, ya, lo makan di restoran, tetapi punya utang sana sini, makan mewah-mewah cekrek, dipoto masuk medsos, dia lupa, dia punya saudara yang belum makan, kan kasihan gitu, ya. Itulah kadang-kadang gambaran seperti orang zaman sekarang ya. Dia berbagi tapi berbagi gambar. Aduh, seperti itu ya. Semoga kita tidak seperti itu ya. Amin. Kita lebih baik berbagi secara materi atau secara cerita, secara waktu. Jadi memberi itu bukan bicara materi aja, ya. Bukan hanya bicara materi aja, tapi juga bisa memberi waktu, perhatian, gitu ya. Jangan salah pemikirannya. Dan memberi itu tidak harus menjadi kaya dulu. Ya, kadang-kadang ada orang berkaul, bersumpah gitu ya. Saya akan membantu gereja, pembangunan gereja. Apabila, ada apabilanya. Proyek saya goal. Saya akan membantu gereja apabila. Pasti apabila itu secara gak langsung sebenarnya sedang hitung-hitungan sama Tuhan. Sedang memaksa Tuhan, saya mau bantu gereja nih, tapi bantu dulu dong orderan saya. Kan begitu ya masyarakat ya. Saya bantu gereja, tetapi proyek saya digolin dulu dong. Kan begitu jatuhnya. Saya mau bantu gereja apabila proyek saya goal, proyek saya sukses, baru saya akan memberi dana pembangunan sekian ratus juta. Wah, luar biasa. Padahal kalau diberikan, mental dia begitu kuat. Sebenarnya. Berarti mental dia miliaran kan? Kuat kan dia pegang uang miliaran kalau dia mau memberi ratusan juta kepada gereja. Ya seperti itu kadang-kala. Ya udahlah itu ya. Dan juga tidak hanya sekedar materi, tapi juga perhatian. Ya saya ada belum lama ini ada suatu kisah viral sebenarnya di Jerman ya. Ya. Di Jerman ini baru kemarin ya. Ada seorang anak umur 6 tahun bernama Kilian. Kilian ini menderita kanker getah bening dan sudah diberi obat, diterapi oleh dokter, tetapi akhirnya dokter yang menanganinya tidak sanggup lagi, tidak dapat berbuat banyak terhadap Kilian. Ini di Jerman loh. Jerman itu salah satu negara industri kedokteran yang paling maju. Mereka itu dokternya nggak bisa untuk menangani lagi penyakit kanker yang diidap oleh Kilian.
Akhirnya kalian ini pasrah, anak umur 6 tahun. Lalu kalian ini, namanya anak-anak ya, mempunyai imajinasi yang tinggi. Lalu dia meminta kepada orang tuanya, sebelum aku mati, aku mau mendengarkan suara motor gede lewat depan rumahku. Cuma itu permintaannya. Lalu akhirnya apa? Ibunya tuh menyebarkan berita itu di medsos. Ini kisah nyata ya, di medsos. Dan apa yang terjadi? Bukan 1-10 biker motor besar yang lewat, yang datang, tetapi yang datang 15.000. Ya, 15.000 biker, termasuk biker dari kepolisian. Ya, perhatian begitu tinggi gitu. Jadi saudara bisa lihat di YouTube ya. Jadi caleg itu di depan rumah gini, itu mereka sejajar 15.000 motor lewat memberi salam gitu ya. Setiap lewat gak digas, seneng tuh si Kilian itu. Setiap lewat digas, gitu. Cuma itu permintaannya. Dan begitu besar perhatian dari warga Jerman sehingga mencapai 15.000 biker motor ya. Sekarang belum tahu tuh gimana keadaan si Kilian ini ya, masih hidup atau enggak. Kita tunggu episode berikutnya nanti ya. Saya juga belum tahu karena ini beritanya masih viral ya. Seperti itu ya, memberi itu bukan hanya materi, tetapi ya Barnabas pun bukan hanya perhatian tetapi materi yang dia berikannya. Barnabas memberi tanpa menuntut balas. Dia memberi tanpa mengharapkan balas jasa. Ya, kiranya kita juga seperti itu ya. Memberi, beri aja kalau memang mau beri. Tapi kalau mau beri dengan syarat, takutnya saudara kecewa karena mengandalkan tuntutan balik daripada yang saudara berikan. Ya, itu yang kedua, memberi dan berbagi kepada orang lain. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lihat dari karakter seorang Barnabas? Ya, next. Ya, ini ya sifat Barnabas ya, mengampuni dan memberi kesempatan. Ya, yang ketiga ini Barnabas mempunyai sifat memberi dan mengampuni dan memberi kesempatan. Yang kedua, gitu ya, memberi kesempatan lagi. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 15, ya ayat 37 sampai dengan 40, ya demikian firman Tuhan. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Paulus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Ya, terjadi perdebatan sengit nih antara Barnabas dengan Paulus. Mengenai siapa? Mengenai Yohanes Markus. Emang apa namanya? Markus ini ya begitulah ya. Ya. Ada apa sih sebenarnya dengan Markus ini? Kenapa Paulus tuh nggak suka dengan Markus? Ya. Kalau di dalam saya baca lagi dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13, ya demikian firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi kesalahan Markus ini adalah ketika Paulus beserta kawan-kawannya, artinya bersama dengan Barnabas juga berangkat ya pergi ke Pamfilia. Pamfilia itu daerah Syria ya. Tetapi Yohanes tanpa kabar, tanpa berita, menghilang. Begitu ceritanya. Hilang, begitu aja ya. Tidak dikisahkan di Alkitab kenapa. Tapi kemungkinan ya, Yohanes Markus ini ingin bergabung dengan Petrus Yakobus gitu, di Yerusalem. Kenapa? Karena Barnabas dan Paulus lebih penginjilan kepada non-Yahudi, sedangkan Petrus, Yakobus itu lebih kepada orang Yahudi. Kelihatannya mungkin seperti itu. Ya, ini menurut orang-orang pintar ya, pintar teologi ya. Kemungkinan tapi tidak ada.
hilang begitu aja dia, Markus. Ini yang membuat Paulus nggak suka dan berdebat dengan Barnabas. Pada saat pergian mereka yang kedua, Paulus bilang nggak boleh ikut, Markus nggak boleh lagi diajak. Dia sudah, kalau dalam militer tuh udah indisipliner gitu ya, sudah tidak taat, menghilang begitu aja dalam pelayanannya. Ya, ada nggak yang seperti itu di sini? Dalam pelayanannya menghilang begitu saja. Ingat Markus ya, seperti itu ya. Tergantung masalahnya, gembalanya sifatnya seperti apa. Ya. Kalau Paulus itu sifatnya adalah pengembara, ya. Makanya dia lebih kepada penginjilan. Dia bukan tipe orang yang senang detail satu tempat, di situ aja nggak suka itu Paulus tuh. Dia lebih baik, dia emang tipe penginjilan ya. Jadi sini udah dia pergi lagi sini, pergi lagi sini. Emang seperti itu tipenya. Boleh nggak begitu? Ya boleh aja. Dan Tuhan memakai dia kok. Tetapi Barnabas itu mempunyai karakter seorang gembala. Ya. Seorang gembala, dia itu mengayomi, teduh gitu, damai gitu. Ada Barnabas ya. Kalau kadang-kadang jemaatnya ngelunjak gitu ya, dia tetap teduh gitu. Kadang-kadang disakiti oleh jemaatnya, dia tetap tenang gitu. Itu Barnabas. Emang dua orang ini sifatnya beda, makanya mereka ribut. Jadi dengan kata lain, seorang penginjil dan seorang gembala sedang ribut nih. Mereka berdua ya, nggak mau ikut, ini disipliner. Tetapi Barnabas udahlah, oke lah kalau begitu. Kalau memang itu hasil keputusanmu Paul gitu ya, mungkin dalam bahasa seharinya ya, dalam sehari-harinya. Kalau memang itu atas keputusan kamu Paul, ya udahlah. Saya mau bilang apa? Misalkan begitu ya, bahasa sehari-harinya. Ya udah, saat ini kita berpisah. Berpisah, akhirnya dikatakan apa tadi? Paulus pergi meninggal dengan Silas ya, pergi, dia lebih mengembara lagi dalam pelayanannya. Sedangkan ya Barnabas mengajak Markus untuk berlayar ke Siprus. Sampai situ akhirnya berhenti Barnabas dalam kisah-kisahnya. Jadi dia itu kemungkinan menjadi gembala di Siprus. Ya, bersama dengan Markus. Sifat gembalanya seperti itu. Sedangkan Rasul Paulus terus mengembara mana-mana. Kalau saya teliti ya memang itu yang terbaik ya. Jadi bisa dibayangkan kalau mereka terus bersatu, Barnabas dan Paulus terus keliling, lalu ada yang ditinggalkan di sini gitu. Jadi Barnabas memang Tuhan inginkan tetap di Siprus, pengembalaan di Siprus. Seperti itu ya. Itu mengenai Barnabas. Mereka berpisah dan akhirnya masing-masing, dan itu justru yang terbaik buat mereka gitu ya. Walaupun pada akhirnya karakter Markus akhirnya berubah. Ya, setelah dibina lagi pengayuman dari Barnabas, malah akhirnya Rasul Paulus mengatakan, jemputlah Markus, bawalah ia kemari, karena ia penting dalam pelayananku. Ya, Paulus akhirnya mengatakan begitu setelah digembleng oleh Barnabas. Bagaimana saudara dengan kehidupan kita, saudara? Bagaimana terjadi perselisihan? Ya, apakah kita mau terus berselisih atau kita mau mengampuni? Ya, dalam kehidupan kita perlu belajar dari seorang Barnabas. Dalam rumah tangga pun biasa perselisihan sebenarnya. Salah paham pun biasa, terjadi beda pendapat juga sebenarnya biasa kan? Ya, dalam kasih Tuhan. Salah paham, ada contoh salah paham ya. Salah paham suatu hari seorang suami ini pulang kerja, lalu dia melihat ada toko baru buka. Karena dia mau pulang dia nggak terlalu ngeh gitu. Dia lihat toko itu baru buka. Harga promo murah, bed cover 30.000. Celana jeans 15.000, jaket 20.000. Wah, dia kenceng pulang. Saya harus kasih tahu bini saya nih, ada harga promo murah-murah. Akhirnya dia pulang ngomong ke bininya, "Mah, ayo saya berangkat mah. Ada harga promo murah-murah mah. Toko baru buka, toko baju." Dikasih tahu lah harganya segini. "Wah, kok murah banget sih? Yang bener mah. Iya, ada tulisannya kok." Akhirnya sang istri itu mandi bergegas-gegas ya. Tetap aja yang namanya wanita tetap aja dandan dulu gitu kan ya, biar cantik gitu ya.
cantik, pakai baju yang terbaik. Akhirnya dia pergi sama suaminya. Yang mana Pak? Udah sampai tempat ini. Yang ini Pak, itu tulisannya bed cover 30, celana jeans 15, jaket 20. Aduh si Papa, bener sih, harganya bener Pak, tapi itu bukan toko baju, itu tempat laundry katanya. Oh tempat laundry ya Pak? Oh maaf Pak, saya tadi cepat-cepat gitu, jadi saya lupa baca bahwa itu tempat laundry bukan toko baju. Marahlah sang istri gitu ya. Papa tuh yang bener sih kalau ngomong tuh, lu lihat dulu di mana letaknya. Biasanya istri begitu tuh biasanya tuh. Lihat dulu lah yang bener. Bahkan maksud suami itu kan baik ya, ingin memberitahu cepat-cepat ke istri ada bawa barang murah. Pengen istri udah mau ngeborong tuh, udah ngambil ATM, udah pakaian terbaik, udah dandan. Ternyata tempat laundry saudara. ya itulah namanya rumah tangga ya seperti itu. Salah pendapat gitu ya, salah paham gitu ya. Memang ya namanya rumah tangga ya, makanya harus belajar mengampuni. Ya udahlah ampuni aja ya, itu yang kecil-kecil. Belum lagi kalau hal yang lebih besar gitu ya. Yang lebih besar, misalkan ini si suami, aduh Pak Pendeta itu suami saya, harus berapa banyak saya mengampuninya. Ke suami saya tuh, awalnya pulangnya bener, lama-lama pulang jam 8, lama-lama pulang jam 10, lama-lama jam 12, lama-lama suka nggak pulang. Harus berapa banyak saya mengampuni dia Pak? Menurut kamu dia kemana? Saya udah tahu dan sudah cek bahwa dia selingkuh. Benarkah itu? Benar. Ya sudah, kamu bersabar, berlapang dada. Kamu berdoa saja sama Tuhan. Tetap layani suami kamu dengan baik. Jadi suaminya itu pulang jam 9 tetap dia layani, kasih makan. Pulang jam 12 dia layani, kasih makan gitu ya. Sampai satu ketika si suami itu tidak sengaja melihat istrinya sedang berdoa. Pada saat berdoa istrinya begini doanya salah satunya, Tuhan maafkan saya, ajarkan saya terus agar saya bersabar. Ampuni dosa suami saya karena suami saya jatuh dalam dosa persinahan. Terus dalam doa nangis, dan suaminya melihat, mendengar itu. Didengarin, kepo juga suaminya. Oh, didoain saya. Setelah amin, suaminya akhirnya bersimpuh di kaki istrinya. Minta ampun banget gitu lah, minta maaf bener gitu. Yang terjadi apa? Terjadi pemulihan. Jangan yang kayak gitu dibalas dengan hal seperti ya namanya juga besi lah, jangan besi ya. Ampunilah. Saya juga begitu sama istri saya, sama. Ternyata saya baru tahu istri saya itu selalu mendoakan saya, mendoakan apa? Agar saya berhenti merokok. Saya nggak tahu tadinya. Terjadi ribut terus sama istrinya kalau masalah rokok ya. Dulu tuh. Kalau ditanya Pak berhenti sih Pak ngerokok Pak. Lah, Pan situ tahu waktu pacaran saya juga udah ngerokok. Gitu kan laki-laki biasanya kan udah tahu saya itu perokok. Nah, kok kamu mau sama saya? Kan begitu jatuhnya kan? Ternyata saya mendoakan saya agar bisa berhenti. Lalu suatu ketika saya setelah diklat PDP dikatakan oleh Pak Pendetanya pada saat itu dari BPD, sebelum pelayanan apa yang masih menjadi ganjalan dalam hati kamu, hati para PDP ini, PDP-PDM. Lalu saya bilang bahwa ganjalan saya masih ngerokok. Ya sudah, kita doakan. Baru ngomong beberapa detik, saudara itu hebat juga itu ya. Ilmu apa itu saya nggak ngerti itu. Baru doakan sebentar saya langsung blank. Jadi nggak sadarkan diri, terjatuh. Dan ternyata bangun-bangun sudah 15 menit saya terjatuh di bawah. Dan di bawah itu air liur saya itu banyak. Dan warnanya itu coklat. Dan saya baru tahu bahwa itu saya sebenarnya sedang digurah. Entah siapa yang gurah, mungkin Roh Kudus yang menggurah, saya tidak mau menduga-duga ya. Dan itu semua keluar. Namanya refill sisa-sisa tuh, sisa nikotin keluar semua. Selesai dan bau lagi. Saya disuruh bersihin sendiri, gak ada yang mau bersihin soalnya. Akhirnya saya ambil PLS, saya bersihkan lah. Dan semenjak itu ya saya udah digurah ya, saya sudah
digurah gitu dan semenjak itu udah gak ngerokok lagi, hilang begitu saja. Walaupun kadang-kadang masih ingin pada saat itu ya. Dan saya baru tahu ternyata beda antara candu dengan kebiasaan. Kalau candu itu harus, kebiasaan itu karena ada yang kurang. Aduh masih kurang nih gitu ya. Ada yang kurang apa ya? Oh rokok gitu. Akhirnya saya ambil rokok, udah gak enak. Langsung muter kepala. Lama-lama saya mikir, ngapain juga sih, gue bego banget ya kalau udah gak doyan, ngapain juga dipaksain gitu. Akhirnya berhenti aja udah. Dan terus berhenti. Ternyata istri saya bilang, itu berkat doa saya. Gitu, berkat doa saya itu katanya. Oh selama ini kamu mendoakan ya. Mengampuni ya, intinya adalah mengampuni dan beri kesempatan yang kedua. Orang pacaran juga gitu lah ya, beri kesempatan lah yang kedua ya. Oh bila terjadi sesuatu hal ya, saya kata memang dia jodohnya gitu loh. Kalau bukan dicari lagi, banyak kok cowok yang ganteng yang lain ya, cewek yang cakep juga banyak. Kalau belum jadi sih nggak apa-apa lah. Sebelum ada yang namanya janur melengkung masih boleh nyari ya. Tapi kalau janur udah melengkung tuh ya dekat rumah udah nggak boleh lagi ya. Itu yang ketiga ya. Yang ketiga tadi apa? Mengampuni dan memberi kesempatan. Kita lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir adalah Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman ya, Barnabas ya. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 24 ya, demikian firman Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Dia punya kuasa untuk membawa orang kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia orang baik. Kalau saudara-saudara orang baik membawa kepada Tuhan, orang lain nggak percaya gitu. Karena dia orang baik ya. Karena dia orang baik, membuat sejumlah orang yakin dan dibawa kepada Tuhan. Orang baik penuh dengan Roh Kudus dan iman. Dilanjut ya, saya jelaskan sedikit ya, bahwa ia ada seorang yang baik. Arti yang baik ini adalah dari kata agathos. Agathos itu dari bahasa Yunani ya, yang berarti dia secara aspek moralitas itu orang yang baik dalam keseharian. Jadi bukan jaiman gitu, bukan pada saat di gereja saja. Pada saat luar gereja pun memang seperti itu kehidupan Barnabas, orang yang baik. Lalu kedua, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, penuh dengan Roh Kudus dari kata pleres. Pleres itu berarti adalah seseorang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi setiap dia melangkah, setiap dia berjalan, dia gak memutuskan segala sesuatu dengan pikirannya sendiri. Dia selalu berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan dan bimbingan dari Roh Kudus, baru dia melakukan hal-hal sehingga melakukan hal yang luar biasa ya, dalam pelayanannya. Lalu yang ketiga, seorang yang beriman teguh. Ya, beriman teguh dari kata pistis, bahasa Yunani-nya ya. Berarti orang yang teguh pada imannya dalam Kristus dan seorang yang dipercaya. Ya. Seberapa banyak kita dipercaya dalam hal pelayanan, seberapa banyak kita dipercaya dalam pekerjaan, tergantung dari saudara sendiri. Ya, bikinlah atasan saudara percaya, mulai tanggung jawab dan wewenang saudara. Belilah orang lain percaya dalam pelayanan saudara. Kalau si Anu jadi WL, begini misalkan. Kalau si Anu tuh main gitar, udahlah nggak usah dibilang. Kalau si Anu yang main drum, udahlah. Oh siapa? Si Anu yang main WL, rusak udah jadi WL misalkan gitu. Karena hitungannya tidak, orang udah skeptis gitu, tidak mau belajar lagi. Jadi Barnabas adalah orang dapat dipercaya. Barnabas adalah orang yang beriman, seorang Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus ya. Oleh karena sikap hidupnya seperti itu ya, Barnabas berbawa damai, suka memberi, berbagi, sikap hati mengampuni, membuktikan perubahan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Maka Barnabas dijuluki sebagai anak penghiburan. Jadi dimanapun dia berada, itu akan membuat orang lain itu senang. Ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah keberadaan kita itu membuat orang lain senang? Apakah membuat orang lain jadi problem? Ya, keberadaan si A datang, senyum. Udah kebaca ini orang, udah senyum begini. Kenapa? Mau minjem duit? Mau jadi begini gitu ya. Datang senyum, sengengesan, ngapain? Mau minjem duit, gitu ya. Lalu dan di mana-mana lagi, terkenal dia minjem duit di mana-mana, gitu ya. Tidak seperti itu. Ya, seorang Barnabas itu sebagai pembawa damai.
keberadaannya menjadi penghiburan bagi orang lain. Dan kata penghiburan ini lebih karena adalah julukan dari para rasul yang lain. Ya, jika saudara dan saya ingin dikatakan sebagai orang percaya dan berkenan di hati Allah, ya kiranya kita dapat meniru apa yang dilakukan oleh Barnabas ya. Tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri, tapi untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan terbatas. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tetapkan, taruhkan dalam hati dan pikiran kami semua di makhluk tempat ini, dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami ingin mencontoh, meniru dari karakter Barnabas yang baik Tuhan. Ajari kami terus dalam firman-Mu agar kami dapat disempurnakan terus dalam kebaikan nama Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas, namun telah berbicara, tapi kami hamba yakin Roh Kudus akan menanamkan kebaikan dan menanamkan firman Tuhan dalam hati jemaat-Mu tempat ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa kita yang diberkati firman Tuhan, mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan pakai terus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita, dan mari kita mempersiapkan persembahan kita yang belum mendapatkan amplop ada di bagian belakang. Kita berdoa dulu. Dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat minggu-minggu ini Engkau telah memberkati kami atas segala kebutuhan kami Bapak. Engkau telah mencukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Terima kasih buat setiap udara yang boleh kami hirup Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagah kami Bapa, melainkan karena kasih Tuhan yang dalam kehidupan kami. Terima kasih pula Tuhan Yesus melalui firman-Mu yang telah mengajarkan kami Tuhan Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Tuhan Yesus Engkau telah mengajarkan kami bagaimana seorang Barnabas Tuhan Yesus yang merupakan anak penghiburan Tuhan Yesus dapat menjadi pembawa damai Tuhan Yesus, dapat memberi serta berbagi Tuhan Yesus, mengampuni dan memberi kesempatan Tuhan Yesus. Demikian pula dengan kami Tuhan Yesus, dapat dalam kami yang mendengar firman barusan Bapa di surga, dan kami dapat melakukannya Tuhan Yesus, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memberi persembahan kami. Dalam persembahan kami Tuhan Yesus dapat menjadi persembahan yang baik Tuhan Yesus yang mulia di nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga yakin dan percaya setiap uluran tangan yang memberkati rumah ibadahmu saat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati lebih lagi Tuhan Yesus yang baik. Engkau limpahkan berlipat ganda lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk memberi, biarlah Engkau memberkati. Amin. Haleluya. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Haleluya. Yang
setiap doa syafaat kita, buat gereja kita, buat bangsa kita. Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan hanya bagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan dan hormat, amin. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sangat besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sangat besar kekuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada Amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung. Engkau kami permuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau memelihara kehidupan kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain kami mengatakan Tuhan terima kasih. Kami boleh sehat, kami boleh melangkah di tempat ini Tuhan. Itu karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat pujian yang sudah kami naikkan bagi Engkau. Biarlah semuanya Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan dari hamba-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, lebih lagi kuat di dalam Engkau Bapa. Setiap tantangan dan rintangan pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan Engkau penolong kami. Engkau yang selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat Tuhan pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat semua Tuhan, khusus buat Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Medi Lombogia ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan dia seorang pemimpin bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hikmat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Sehingga di dalam pengembalaan di tempat ini ya Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan menjadi wakil-Mu bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan daripada Tuhan boleh menyertai hamba-Mu Bapa bersama dengan keluarganya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan dari Bapak Gembala kami. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kehidupan, lewat kehidupan Bapak Gembala kami dan keluarganya Tuhan, nama Engkau dipermuliakan Tuhan. Berdoa buat semua para
pejabat-pejabat tempat ini Tuhan, para majelis di tempat ini Tuhan, hamba-hambamu Tuhan yang melayani tempat ini. Kiranya berikan kami kerendahan hati terus dalam melayani Engkau Tuhan. Biarlah senantiasa dalam setiap pelayanan kami Tuhan, nama Engkau yang dipermuliakan Bapa. Berkati setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Berikan kepada keluarga-keluarga kami kesehatan ya Bapa, sehingga kami senantiasa bisa melayani Engkau Bapa. Dan kami tetap bersyukur dengan segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus yang melayani hari ini Tuhan. Pakai mereka lagi Tuhan. Lebih-lebihkan talenta yang baik bagi mereka Bapa. Setiap apa yang mereka berikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, tidak akan pernah dengan sia-sia Tuhan Kau lupakan Bapa. Tapi Engkau akan melipat gandakan talenta itu menjadi lebih baik lagi Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati masa muda mereka, berkati pekerjaan mereka dan usaha apapun juga Tuhan. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau lihat mereka ya Tuhan yang datang, mereka yang jauh, mereka yang dekat, bahkan mereka yang bergumul, mereka yang memiliki masalah dalam kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka. Bapa, saat ini kami berdoa bersama-sama Tuhan. Kami percaya jalan yang terbaik akan Kau sediakan bagi kami. Engkau akan membuka pintu di saat pintu itu tertutup Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati kesehatan mereka, pulihkan ya Tuhan. Kami percaya segala virus yang akan mengganggu setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berjalan, dimanapun kami melangkah, dimanapun jemaat-Mu bekerja, kami percaya perlindungan Allah ada bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan kalau kami melihat betapa luar biasanya Engkau bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga-keluarga mereka Tuhan. Yang kami berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini. Apapun masalah mereka, pergumulan mereka, halangan mereka Tuhan tidak datang ibadah, kami percaya berkat-Mu akan terus mengalir bagi mereka seperti kami mengalir pada saat pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Apabila mereka sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus dari tempat ini kami berdoa buat mereka, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang ada bersama kami Tuhan, keluarga kami, orang tua kami, adik kakak kami, semuanya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka pemulihan Tuhan, berikan mereka kesembuhan, jamah mereka ya Tuhan, supaya hari Minggu saat ini Tuhan mereka merasakan sukacita itu juga di dalam hidup mereka Bapa. Dan jamahan-Mu Tuhan boleh atas mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau ya Bapa buat gereja kami di tempat ini. Apapun rencana ke depan untuk gereja ini Tuhan, perkembangan jemaat-Mu, pergumulan gereja ini, kami berserah semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya yang terbaik akan Kau berikan buat gereja ini Tuhan. Semuanya biarlah Tuhan akan mencukupkan, semuanya biarlah Tuhan yang akan mengawali, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik Tuhan, dan nama Engkau dipermuliakan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang di sekitar kami yang mengalami sakit penyakit karena virus Tuhan. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kau punya rencana bagi saudara-saudara kami. Kiranya biarlah semakin hari ya Tuhan, virus ini Tuhan, kami terus berdoa, apa rencana-Mu atas bangsa kami, apa rencana-Mu Tuhan atas negara kami, apa rencana-Mu atas kota kami. Kami berdoanya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa setiap bencana itu ada rencana-Mu yang indah bagi setiap kami, daerah kami, bangsa dan negara kami Bapak. Kami berdoa buat pemimpin kami, kiranya pemimpin kami Tuhan di bangsa ini boleh Tuhan pakai Bapak Jokowi terus, sehingga dalam memimpin negara ini Tuhan, biarlah senantiasa ada kedamaian, sukacita Bapak, sehingga semua gereja-gereja, semua umat Tuhan, semua yang ada di Indonesia ini Tuhan, boleh ada di dalam naungan Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan kedamaian terjadi atas bangsa kami, pemulihan terjadi atas bangsa kami Bapak.
Terus kami berdoa Tuhan, para medis yang bekerja, yang memberikan solusi yang lebih baik Tuhan untuk setiap orang-orang Tuhan, supaya menjaga kesehatan, supaya menjaga prokes dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh senantiasa melakukannya itu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah semakin hari negara kami ini Tuhan boleh menjadi semakin lebih baik Bapa. Itulah doa kami umat-Mu ya Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, dan biarlah kami terus melangkah di dalam Engkau, kuat di dalam Engkau, sehingga setiap minggu Tuhan kami boleh menikmati kasih Tuhan di dalam ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, dan kami berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan angkat kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara terkasih, tibalah saatnya kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, amini dan imani janji berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita semua. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Tuhan buat tiga-tiga langit dan mencurahkan berkat-berkat di atasmu, sehingga hidupmu berkelimpahan dalam berbagai hikmat dan kebajikan. Kiranya kasih daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, lalu persekutuan kuat dengan Roh Kudus melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai saat hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Mari kita yang percaya dan telah menerima janji berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.